Keseriusan Atletico Madrid untuk membajak Paulo Dybala dari AS Roma bukan usapan jempol. Klausul murah sang bintang Argentina tersebut cuma 12 juta euro, membuat Atletico Madrid serius mempelajari kemungkinan membajaknya. Ada sedikit peluang menyertakan Morata dan Soyuncu untuk memuluskan langkah La Joya ke Metropolitano. Namun AS Roma membantah keras kabar tersebut. Kata Rina Saloyo, tak ada opsi keluar untuk Dybala. Roma memasuki bulan-bulan terakhir musim ini yang mengharuskan klub membuat pertimbangan penting untuk masa depan. Salah satu topik utama yang harus ditangani oleh manajemen tingkat atas Roma adalah berbagai pemain yang dipinjamkan, seperti Angelino atau Diego Llorente, dan yang kontraknya hampir habis. Dua pemain utama yang ditakdirkan untuk meninggalkan klub pada akhir musim adalah Rui Patricio dan Leonardo Spinazzola yang keduanya kontraknya akan berakhir pada bulan Juni. Menurut La Repubblica, Roma sudah menegaskan sejak awal bahwa mereka tidak berniat memperbarui salah satu dari mereka. Baik Patricio maupun Spinazzola gagal tampil mengesankan musim ini dan mendapati diri mereka bermain lebih sedikit dalam beberapa bulan terakhir. Alhasil, mereka akan keluar sebagai agen bebas. Penyerang Manchester United, Mason Greenwood berpotensi berkarir di Italia pada musim depan. Juventus dikabarkan cukup serius untuk memboyong sang penyerang di musim panas nanti. Masa depan Greenwood memang lagi jadi topik bahasan di kalangan pecinta sepak bola. Ini disebabkan sang striker akan ditarikmu dari masa peminjamannya dari Getafe di musim panas nanti. Greenwood sendiri berpotensi bertahan di Manchester United. Namun beredar rumor bahwa Mu lebih memilih untuk menjual sang pemain di musim panas nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada peminat baru untuk jasa Greenwood. Sang striker dilaporkan menarik perhatian Juventus di musim panas nanti. Erling Haaland diklaim menjadi salah satu target utama Barcelona di musim panas 2024. Joan Laporta selaku presiden klub pun buka suara soal peluang bergabungnya pemain berpaspor Norwegia itu. Barcelona tidak perlu merekrut pemain bintang. Ya, tentu saja kami akan berbelanja, namun tidak akan merekrut pemain ternama dan memiliki harga yang fantastis. Kami lebih memerlukan pemain yang mengutamakan kepentingan tim, ujar Laporta seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Peluang Barcelona tipis mendapatkan pemain Norwegia itu. Erling Haaland menjadi salah satu pembelian tersukses yang pernah dilakukan Man City, bergabung dari Borussia Dortmund dengan harga 60 juta euro pada musim panas 2022 lalu. Dirinya sudah mengoleksi 81 gol dari 87 pertandingan. Patut ditunggu siapa saja pemain yang akhirnya sukses direkrut Barca di musim panas 2024. Sebelumnya mereka juga dikaitkan dengan beberapa nama lain seperti Joshua Kimmich dan Luis Diaz. Mantan pemain Spal dan gelandang Spezia saat ini Salvatore Esposito mengingat kembali kolaborasi singkatnya dengan Daniele De Rossi ketika Daniele De Rossi memimpin klub yang berbasis di Ferrara. Dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio, Esposito, yang sempat bermain untuk De Rossi sebelum pindah ke Spezia pada jendela Januari tahun 2023 memuji teknisi Roma tersebut. Saat kami bergabung dalam sebuah tim, di hari pertama kami biasanya bernyanyi. Tidak ada satupun dari kami yang membiarkan diri kami memintanya bernyanyi di depan semua orang, tapi dia melakukannya. Dia tidak ingin kita memanggilnya tuan atau pelatih, tapi hanya Daniele. Banyak pemain yang bermain dengan saya di Spal masih berbicara dengan Daniele di WhatsApp hingga hari ini. Dia tiba di Ferrara sebagai Daniele De Rossi, dia bisa mengatakan atau menanyakan apapun, tetapi dia mencoba memulai dengan kerendahan hati. Di akhir pelatihan dia akan berhenti bersama semua orang untuk berbicara atau bercanda. Seseorang seperti De Rossi hanya bisa tampil baik setelah mengambil tindakan menyusul pemecatan pelatih lain, dia menghidupkan kembali antusiasme tim yang telah hilang. Bahkan hanya dengan menjadi dirinya sendiri, dia langsung membuat semua orang termotivasi dan itulah yang terjadi di Roma. Ide-idenya ada di sana untuk dilihat semua orang. Saya sangat tulus dan saya beritahu Anda bahwa Daniele adalah pelatih yang ditujukan untuk klub papan atas daripada tim Serie B. Dia punya beberapa ide yang sangat penting, sepak bola ofensif seperti De Zerbi atau Guardiola. Namun selain kualitasnya sebagai pelatih, kualitas kemanusiaan Daniele adalah sesuatu yang luar biasa. Anda tidak mengharapkannya dari karakter yang begitu penting, kerendahan hati, simpati, berusaha menempatkan para pemain dalam kondisi terbaik.
Ini adalah senjatanya yang paling penting. Stafnya, Giacomassi, Mancini, mereka adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Daniele punya segalanya, tapi stafnya juga penting. Saya berharap dia bertahan selama mungkin di Roma karena itu adalah mimpinya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, pertama kepada individunya dan kemudian kepada pelatih. Kami memiliki hubungan yang lebih dari sekedar sepak bola, saya bertemu dengannya di tim nasional dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia selalu menjadi idola saya dan dia melihat beberapa kualitas dalam diri saya yang dia sukai, kami langsung cocok. Roma akan berpisah dengan beberapa pemainnya pada musim panas mendatang. Dengan Rui Patricio dan Leonardo Spinazzola akan meninggalkan ibu kota Italia sebagai agen bebas menyusul keputusan Roma untuk tidak memperbarui kontrak mereka. Giallorossi juga akan memulangkan beberapa pemain yang bergabung dengan status pinjaman. Di antaranya, La Repubblica melaporkan bahwa Rasmus Christensen dan Renato Sanchez tidak akan memperbarui masa tinggal mereka di Roma. Giallorossi akan memulangkan Christensen kembali ke Leeds United karena klub tidak memiliki opsi pembelian apapun dalam pinjamannya. Sanchez, di sisi lain, akan kembali ke PSG setelah musim mengecewakan yang diganggu oleh cedera yang menghalanginya memenuhi persyaratan yang akan memicu kewajiban dalam kontrak sementaranya. Mantan manajer Inter Andrea Stramaccioni mengomentari perlombaan Serie A tahun ini untuk posisi 4 besar. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni, yang kini menjadi komentator tetap DAZN, membahas duel sengit antara tim seperti Bologna dan Roma untuk memperebutkan tempat kualifikasi ke Liga Champions. Roma dan Bologna adalah dua kandidat kuat untuk mendapatkan tempat di Liga Champions berikutnya dan finish di 4 besar, namun bagi saya persaingan masih terbuka untuk tim lain. Dalam 7 pertandingan berikutnya, Giallorossi akan menjalani 5 pertandingan langsung, termasuk 1 pertandingan dengan Bologna di Olimpico, ditambah 2 pertandingan Eropa melawan Milan. Rossoblu mungkin memiliki kalender yang lebih baik, dengan 3 pertandingan langsung dan yang terpenting adalah kemungkinan untuk bersiap setiap minggu tanpa harus bermain setiap 3 hari yang akan memungkinkan Thiago Motta bekerja 100% selama seminggu. Roma memiliki skuad yang mampu menangani 2 kompetisi sekaligus dan bukan kebetulan mereka berhasil mencapai 2 final Eropa berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya pikir pertandingan Liga Eropa melawan Milan dapat memberikan dampak psikologis dan fisik pada tim. Mengalahkan Milan akan memberikan dorongan besar bagi pasukan De Rossi.